Yang pertama ada pendahuluan. Deterjen memiliki efek terhadap perilaku, mortalitas, dan jumlah sel darah merah pada spesies ikan. Respon sel darah merupakan indikator penting bagi perubahan lingkungan ikan, termasuk akibat paparan polutan. Salah satunya hematokrit. Hematokrit adalah volume sel darah yang dimampatkan atau biasa disebut pixel volume atau PCV. Apabila sel darah disentrifugasi, maka akan terbagi ke dalam dua bagian besar, yaitu sel darah dan plasma darah. Sel darah terdiri dari sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Sedangkan plasma darah merupakan bagian cairan darah terdiri dari cairan protein, garam anorganik, dan substansi organik bukan protein. Penghitungan nilai hematokrit yaitu setelah darah diproses seperti yang akan dijelaskan di dalam percobaan ini. Dibaca dalam reading chart hematokrit dalam satuan persen. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui pengaruh deterjen pada komposisi darah ikan mas melalui penghitungan nilai hematokrit. Ada alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum. Untuk alatnya, yang pertama ada wadah plastik. Yang kedua ada timbangan yang berfungsi untuk mengukur bobot ikan. Yang ketiga ada dissecting kit yang digunakan untuk membedah ikan. Dan yang keempat ada centrifuge hematokrit. Kemudian yaitu pipa kapiler heparinase yang berfungsi untuk menampung sampel darah segar. Yang keenam yaitu penjepit arteri. Yang ketujuh yaitu malam lilin atau plastisin yang berfungsi untuk menyumbat salah satu ujung pipa kapiler. Yang kedelapan yaitu hematokrit reading chart atau papan pembaca nilai hematokrit. Selanjutnya yaitu bahan. Adapun bahan yang digunakan yaitu yang pertama ikan mas koi, dan yang kedua yaitu deterjen komersial. Langkah-langkahnya, pertama, isi wadah atau toples dengan air biasa sebanyak 2 liter. Kedua, masukkan deterjen pada air dalam toples sebanyak 600 ppm. Ketiga, aduk dan pastikan deterjen dengan air tercampur rata. Keempat, masukkan ikan mas ke dalam larutan deterjen tersebut sebanyak 2-3 ekor. Yang kelima, tunggu maksimal 1 jam atau sampai ikan terlihat sudah stres. Yang keenam, jika ikan sudah stres, siapkan tisu yang sudah dibasahi dengan air. 7. Lalu ambil ikan yang sudah stres dan letakkan di atas tisu yang basah. 8. Ambil darah ikan menggunakan suntikan melalui bagian pangkal ekor. 9. Masukkan darah yang ada pada suntikan ke dalam pipa kapiler. 10. Tutup tiap ujung pipa kapiler menggunakan plastisin. 11. Siapkan tabung yang diisi dengan 2 styrofoam pada bagian dalamnya, bagian bawah dan atas. 12. Masukkan pipa kapiler yang berisi darah ikan ke dalam tabung yang telah berisi styrofoam dengan cara menancapkannya. Selanjutnya, 13. Bagian atas tabung ditutup kembali dengan styrofoam. 14. Siapkan sentrifug hematokrit, lalu letakkan secara seimbang. 15. Tunggu selama beberapa menit. 16. Kemudian telah didapatkan hasil yang ditandai dengan darah pada pipa kapiler terbagi menjadi 2 bagian. Bagian bawah berwarna lebih pekat merupakan hematokrit, dan bagian atas berwarna lebih terang merupakan plasma darah. 17. Hitung panjang hematokrit dan plasma darah menggunakan jangka sorong. Selanjutnya ada hasil pengamatan. Hasil pengamatan dari praktikum kelompok kami adalah ikan mas mulai mengalami gejala stres pada menit ke-24. Tingkah laku yang ditunjukkan yaitu yang pertama, ikan mas mulai mengambil gelembung-gelembung udara yang ada di permukaan air dengan tujuan untuk memperoleh oksigen. Yang kedua, cara berenang ikan sudah mulai tidak seimbang. Yang ketiga, pergerakan operkulum ikan semakin cepat. Dan yang keempat adalah pada beberapa ikan menunjukkan perilaku yang hiperaktif. Hasil perhitungan hematokrit. Diketahui panjang hematokrit 0,2 cm, panjang plasma darah yaitu 1,6 cm. Ditanya persentase hematokrit. Jawab, panjang hematokrit ditambah panjang plasma darah 0,2 cm ditambah 1,6 cm yaitu 1,8 cm. Selanjutnya persentase plasma darah yaitu 0,2 per 1,8 dikali 100% menghasilkan 11,1%.
persentase hematokrit, yaitu 1,6 per 1,8 cm dikali 100% masukkan 88,9%. Jadi, persentase hematokrit pada darah ikan yang hidup pada larutan deterjen 600 ppm adalah 88,9%. Jadi kesimpulannya yaitu yang pertama, ppm adalah part per million atau per juta. Contoh, deterjen 600 ppm pada 2 liter air sama dengan berapa mili? Jawabannya yaitu 600 per 1 juta dikali 2000 ml sama dengan 1,2 ml. Yang kedua yaitu pembukaan operkulum semakin cepat dikarenakan oksigen yang semakin menipis. Yang ketiga yaitu persentase hematokrit dipengaruhi juga oleh ukuran dan kondisi kesehatan ikan. Dan yang terakhir yaitu pengambilan darah ikan bisa dilakukan pada pangkal ekor atau bisa pada garis tengah yang terletak pada tubuh ikan bagian samping jika terlihat.